Setelah memastikan Cristiano Ronaldo kembali berlabuh di Old Trafford, kini Manchester United bekerja keras untuk melepas sejumlah pemainnya. Ada beberapa nama yang diklaim bakal dilepas, tetapi satu pemain yang sudah pasti yakni Amad Diallo. Amad Diallo bergabung dengan United pada Januari 2021. Pemain asal Pantai Gading itu tampil sangat bagus bersama tim U23, namun dia jarang mendapat menit bermain di tim utama. Amad Diallo pun dilepas dengan status pinjaman. Ya, saya harap begitu. Amad Diallo pergi dengan status pinjaman. Itu belum 100% ditandatangani, tetapi kami sudah setuju. Saya tidak harus mengatakan tim mana yang akan meminjamnya, tetapi kami telah menemukan tempat yang membuat Amad merasa senang dan kami merasa senang, ucap Ole Gunnar Solskjaer. Saat ini Diallo dikaitkan dengan salah satu klub Premier League, Crystal Palace. Pemain 19 tahun itu akan dipinjamkan ke Palace selama 1 musim penuh tanpa opsi pembelian permanen sama sekali. Setelah melepas Cristiano Ronaldo, Juventus langsung dikaitkan dengan banyak pemain top. Namun dikutip dari Fabrizio Romano, target utama Juventus sejak awal adalah untuk memulangkan Moise Kean. Bagi Massimiliano Allegri, Moise Kean adalah target utama untuk menggantikan Ronaldo. Dikutip dari Sky Sports, saat ini Juventus telah menyepakati transfer Moise Kean dari Everton. Juventus akan meminjam Moise Kean dari Everton pada musim 2021-2022 dengan kewajiban pembelian pada akhir musim. Total uang yang harus dibayar Juventus untuk pemain 21 tahun itu mencapai 20 juta euro. Bagi Juventus, Moise Kean bukanlah nama asing. Sang pemain sudah membela Juventus pada kelompok usia. Sempat diprediksi bakal jadi pemain masa depan Juventus dan Moise Kean berpisah pada 2019 yang lalu. Musim lalu karena tidak masuk rencana Carlo Ancelotti, Moise Kean pun sempat dipinjamkan ke PSG. Kini sang striker akan kembali ke Turin. Saga transfer ini diprediksi akan sepenuhnya rampung dalam 2 hari ke depan. Paris Saint-Germain yang sebelumnya sudah lebih dulu mengamankan tanda tangan 5 pemain sepertinya juga belum akan berhenti berbelanja. Kali ini sebagaimana menurut laporan dari Daily Mail, klub yang tengah bermain di bawah arahan Pochettino itu juga tengah mempertimbangkan rencana untuk mendatangkan Erling Haaland. Langkah ini diambil PSG andai mereka benar-benar melepas Kylian Mbappe ke Real Madrid. Saat ini kedua belah pihak masih menjalani negosiasi. Beredar kabar jika El Real sudah mengajukan tawaran senilai 170 juta euro ditambah sejumlah bonus sebesar 10 juta euro. Walau Borussia Dortmund berulang kali menegaskan bahwa Haaland tak akan hengkang dalam waktu dekat, hal tersebut tak membuat PSG mundur. Mereka bahkan diklaim akan segera meluncurkan tawaran senilai 175 juta euro. Sebelumnya Haaland memang jadi rebutan sejumlah klub papan atas. Chelsea juga sempat menjadikan pemain asal Norwegia itu sebagai target utama mereka. Namun ternyata memutuskan mundur usai Haaland menuntut gaji sebesar 820.000 pound sterling per pekannya. Belum lagi biaya agen senilai 34 juta pound sterling yang diminta Mino Raiola. Total agen asal Italia itu ingin Chelsea membayar 275 juta pound sterling. Real Madrid terus berusaha untuk mendatangkan Kylian Mbappe ke Santiago Bernabeu. Klub ibu kota Spanyol itu masih berusaha mengajukan tawaran dan menjalani negosiasi dengan PSG. Keadaan ini membuat Les Parisiens harus bersiap untuk mendatangkan pengganti jelang akhir bursa transfer musim panas pada Selasa 31 Agustus mendatang. Laporan eksklusif dari 90 Min menyatakan bahwa Richarlison dari Everton menjadi pemain yang diincar PSG. Raksasa sepak bola Prancis itu sudah memulai proses pembicaraan dengan Everton terkait peluang untuk mendatangkan Richarlison. Pemain asal Brasil itu bahkan sudah masuk dalam pantauan PSG sejak awal musim panas. Everton sudah paham bahwa terdapat peluang yang cukup tinggi bagi Richarlison untuk hengkang. Pemain berusia 24 tahun itu sempat dikaitkan dengan Real Madrid dengan adanya hubungan baik dengan Carlo Ancelotti yang kini menjadi pelatih utama Los Blancos. Pada jendela transfer musim panas 2021 ini, Liverpool memang terlihat tidak begitu aktif dalam mendatangkan pemain anyar. Praktis mereka baru mendatangkan Ibrahima Konate dari RB Leipzig dengan mahar 40 juta euro. Namun demikian, Jurgen Klopp sepertinya belum puas.
Maka dari itu, Express Football melaporkan bahwa The Reds tengah bergegas untuk bisa mengamankan jasa gelandang Brighton and Hove Albion, Yves Bissouma. Yves Bissouma telah menunjukkan penampilan impresifnya sejak musim 2020-2021 yang lalu. Peluang Liverpool untuk bisa menggait Bissouma sejatinya juga terbuka lebar usai mereka dapat menjaminkan pemain berusia 24 tahun untuk menjajal kompetisi Liga Champions dan membantu bersaing dalam meraih gelar juara. Selain itu, The Seagulls nyatanya telah membuka kemungkinan dalam melepas pemain andalannya tersebut andai Liverpool bersedia mengeluarkan dana sekitar 40 juta pound sterling sebelum jendela transfer ditutup. Melihat klub yang belum menghamburkan dana transfer dan masih ingin menguatkan sisi tengahnya, nampaknya bukan hal sulit bagi The Reds untuk segera melakukan kesepakatan dengan tim asuhan Graham Potter. Masa depan Ilaix Moriba di Barcelona semakin tak menentu. Masalah kontraknya belum berakhir dan Moriba ditaksir oleh banyak klub. RB Leipzig disebut sebagai klub yang paling berpeluang untuk mendapatkannya. Menurut berita yang dimuat oleh Sport English, Moriba sepakat secara personal untuk bergabung dengan Leipzig. Tetapi masih ada kendala berupa harga transfer. Leipzig menawarkan 8 juta euro, tetapi Barcelona meminta 15 juta euro dari pemain yang kontraknya berakhir pada 2022 tersebut. Masalah kontrak jadi permasalahan bagi Barcelona yang kesal kepada agen sang pemain. Pasalnya pada 2022 kontrak alumni Akademi La Masia berakhir dan belum ada indikasi Moriba untuk menaikkan kontrak baru. Barca pun bersikap tegas. Dalam situasi tersebut ia mengultimatum Moriba akan bermain di tim muda Barcelona. Barcelona meminta bandrol tersebut dan harus dipenuhi. Jika membiarkan pergi pada 2022, maka Moriba tak dapat waktu bermain di tim utama arahan Ronald Koeman. Menurut perkembangannya, Chelsea dan Tottenham tak memburunya lagi. Jadi destinasi realistis baginya adalah menuju ke RB Leipzig. Alvaro Odriozola sudah 3 tahun membela Real Madrid. Sebelumnya, ia direkrut dari Real Sociedad di tahun 2018 silam. Namun semenjak ia pindah ke Madrid, ia kesulitan mendapatkan jam bermain reguler. Sehingga 2 musim lalu ia dipinjamkan ke Bayern Munchen. Di musim 2021-2022 ini, Odriozola kembali dipinjamkan. Ia kini dilepas ke Fiorentina sebagai pemain pinjaman. Melalui laman resmi mereka, Real Madrid mengumumkan bahwa sang bek akan dipinjamkan ke Fiorentina. Real Madrid dan Fiorentina telah mencapai kesepakatan mengenai peminjaman Alvaro Odriozola. Sang bek akan dipinjam hingga 30 Juni 2022. Begitulah bunyi pernyataan resmi Real Madrid di situs resminya. Menurut laporan yang beredar, peminjaman Odriozola ini merupakan peminjaman murni. Dalam artian tidak ada klausul pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Fiorentina tidak memiliki opsi atau obligasi untuk mempermanenkan sang bek. Jadi Odriozola harus kembali ke Real Madrid usai peminjamannya selesai. Manchester City menjamu Arsenal di Stadion Etihad pada pekan ketiga Premier League 2021-2022, Sabtu 28 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga tersebut, Manchester City tampil sangat dominan dan mempermalukan Arsenal dengan skor akhir 5-0. Manchester City unggul 3 gol pada babak pertama, masing-masing lewat gol yang dicetak oleh Ilkay Gundogan, Ferran Torres, dan Gabriel Jesus. Sementara pada babak kedua, gol tambahan Manchester City dicetak oleh Rodri dan gol kedua Ferran Torres. Sementara itu bagi Manchester City, mereka kini mendapatkan 7 poin dari 3 laga Premier League. Sedangkan Arsenal harus terpuruk di dasar klasemen menyusul kekalahan pada 3 laga beruntun. Pertandingan big match antara Liverpool versus Chelsea di pekan ketiga Liga Inggris 2021-2022 berakhir tanpa pemenang. Diwarnai kartu merah untuk The Blues, laga harus berakhir dengan skor 1-1. Meskipun bermain di Anfield, Chelsea ternyata bisa unggul duluan sejak menit ke-22. Kai Havertz membawa tim tamu memimpin lewat sundulannya. Namun keunggulan Chelsea sirna di akhir babak pertama. Handball Reece James membuat gawangnya dibobol oleh Mohamed Salah lewat penalti, di mana sang bek juga diusir wasit Anthony Taylor. Di babak kedua, meski mendominasi jalannya laga, Liverpool tak mampu menjebol gawang Chelsea. Skor akhir 1-1 bertahan hingga laga usai.
Hasil ini membuat Chelsea dan Liverpool sama-sama mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Keduanya untuk sementara masih berada di peringkat 2 dan 3 klasemen Liga Inggris atau tepatnya di bawah West Ham United yang juga mengoleksi 7 poin.